Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Boben. Kali ini Boben akan menceritakan tentang sebuah bambu petuk asli yang didapat pada rumpun bambu ampel. Dan bambu petuk ini kenapa tidak pernah terjual, sampai Bang Baul pun sampai sekarang masih memburu keberadaan keaslian bambu petuk, tapi beliau tidak pernah menemukan yang asli. Apa alasannya? Mari kita simak bareng-bareng. Dalam pertemuan kita kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh teman saya yang bernama, kita sebut saja Maman. Awal cerita, ada seorang pemuda yang bernama si Maman. Kala itu Maman disuruh oleh ibunya untuk mencari ranting-ranting pohon bambu untuk digunakannya sebagai kayu bakar, memasak nasi, memasak air, dan lain-lain. Saat si Maman sedang asik memotong ranting-ranting bambu sisa tebangan yang punya rumpun, bambu, ranting demi ranting, gulung demi gulung kayu bakar berjenis ranting bambu pun sudah siap untuk dibawanya pulang untuk sang ibu yang sudah menunggunya di rumah. Satu gulung kayu bakar pun telah dibawanya pulang oleh si Maman. Tinggal 2 gulung kayu bakar lagi yang tersisa karena Maman mendapatkan 3 gulung kayu bakar kala itu. Ketika si Maman akan mengangkat gulungan kayu bakar yang kedua, tiba-tiba pandangan si Maman tertuju pada satu batang utama pohon bambu. Karena menurutnya dalam satu batang utama pohon bambu tersebut ada satu ranting yang membuat si Maman terheran-heran. Karena si Maman baru sekali ini melihat dalam ranting bambu itu ada ranting yang tumbuhnya saling silang seperti ketemu. Tanpa perasaan ragu pun si Maman langsung memotongnya dengan menggunakan sebilah golok yang ia bawa untuk memotong ranting-ranting bambu yang panjang. Ranting yang menurut Maman aneh dan unik pun sudah Maman dapatkan. Kemudian sambil memegang bambu aneh itu pun Maman melanjutkan guna membawa 2 gulung kayu bakar hingga selesai. Kemudian si Maman pun meletakkan bambu aneh tersebut di atas lemari pakaiannya tanpa diketahui siapa-siapa termasuk kedua orang tuanya. Singkat cerita, beberapa bulan pun telah terlewati. Kala itu Maman sedang santai di depan rumahnya. Kebetulan di depan rumah si Maman terdapat pos ronda. Tiba-tiba ada 2 orang bapak-bapak datang dan duduk di pos ronda tersebut. Kedua bapak-bapak tersebut pun lalu ngobrol-ngobrol santai sambil merokok gudang garam merah. Maman pun mendengarkan dengan jelas obrolan kedua bapak-bapak tersebut, dikarenakan si Maman posisinya tidak jauh dari pos ronda yang diduduki bapak-bapak tersebut. Dan ternyata kedua bapak-bapak tersebut sedang membicarakan tentang bambu unik yang mempunyai ranting yang berhadapan. Si Maman pun lebih fokus nguping atau mendengarkan obrolan dari kedua bapak-bapak tersebut. Dengan rasa penasaran, Maman pun mendekati kedua bapak-bapak tersebut dengan membawa dan menunjukkan bambu aneh yang pernah didapatkannya beberapa bulan yang lalu. Punten Pak, kalau ini bambu apa? Tanya si Maman kepada kedua bapak-bapak tersebut. Sentak kedua bapak-bapak tersebut terkejut karena bambu yang sedang mereka bicarakan berada di depan mereka yang berada di dalam genggaman si Maman.
Loh, ya ini nih yang dinamakan bambu petuk. Kamu dapat dari mana? Tanya bapak-bapak tersebut. Dapat dari kebun bambu yang di belakang, Pak, jawab si Maman. Gimana kalau dijual saja bambu ini? Boleh nggak? Ucap si bapak-bapak tersebut. Emang laku? Jawab si Maman. Laku lah, kemarin ada pejabat dari Semarang pesan sama saya dan berani bayar mahal bambu seperti ini, kata si bapak. Oh ya, silakan aja Pak kalau laku sih, jawab si Maman. Iya, nanti kamu punya banyak uang, kata si bapak-bapak tersebut. Iya Pak, makasih, ujar si Maman. Keesokan harinya, kedua bapak-bapak tersebut pergi ke Semarang dengan menaiki mobil bis. Singkat cerita, kedua bapak-bapak tersebut pun sampai ke alamat yang mereka tuju, yakni rumah pejabat yang pernah memesan bambu petuk tersebut. Rumah pejabat tersebut sangat ramai dan ada bendera kuning di depan rumahnya. Dengan rasa penasaran, kedua bapak-bapak tersebut menanyakan kepada ibu-ibu yang lewat di hadapan mereka habis ngelayap. Maaf Bu, emang ini siapa yang meninggal? Tanya si bapak yang membawa bambu petuk tersebut. Yang mempunyai rumah ini yang meninggal Pak, jawab ibu-ibu itu sambil tetap berjalan arah pulang. Dengan keadaan yang tidak sesuai mereka harapkan, akhirnya kedua bapak-bapak tersebut pun kembali pulang dengan rasa kecewa dan mengembalikan bambu petuk tersebut kepada si Maman. Kenapa dikembalikan ke saya lagi Pak? Tanya si Maman. Orang yang mau beli bambu ini sudah meninggal Man, jawab bapak-bapak tersebut. Oh, imbuh si Maman. Itulah bambu petuk. Khodam bambu petuk tidak akan mau kepada orang-orang yang apabila berada di tangan orang-orang yang hatinya penuh dengan nafsu duniawi. Intinya, khodam dari bambu petuk ini tidak mau kalau benda yang ditempatinya itu diperjualbelikan. Inilah alasannya kenapa Bang Baul tidak pernah mendapatkan bambu petuk asli dalam setiap perburuannya. Bambu petuk hanya mau digunakan untuk membantu sesama dengan ikhlas. Ingat, rezeki tidak akan pernah tertukar. Itulah sedikit kisah nyata yang pernah dialami oleh teman saya si Maman. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mampir di Boben channel kali ini. Apabila ada kesalahan dari ucapan Boben minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun.